Hi guys, welcome back to Gilgatins. Welcome home. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap semua dalam kondisi yang baik, semuanya sehat. Dan sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini, aku mau sampaikan beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Yang pertama, kita juga punya kebaktian secara onsite Gilgatins di tempat ini, yaitu di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3 sore, dan jam 5 sore. So, aku juga mengundang teman-teman kalau kalian bisa untuk datang tempat ini, kebaktian onsite di tempat ini sama-sama, yuk aku mau undang untuk kita bisa datang ke sini bersama-sama. Dan juga teman-teman, waktu kita beribadah, kita bukan hanya make time untuk bisa bersyukur pada Tuhan, tapi kita juga honor dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan salah satu bentuknya untuk kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman, kita bisa memberikan persembahan pada Tuhan dalam bentuk keuangan kita. Apakah Tuhan butuh uang kita? No, Tuhan gak butuh uang kita. Tapi waktu kita memberikan persembahan kita, keuangan kita, ini tanda kita bersyukur pada Tuhan. Nah, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan pada Tuhan, kita punya fasilitasnya. Teman-teman bisa scan kris yang ada di layar, dan teman-teman bisa memberikan yang terbaik dan yang harum untuk Tuhan. So, selama kita ibadah hari ini, aku mau undang buat kita sama-sama fokus. Jadi jangan sambil main handphone, jangan sambil buat yang lain, jangan sambil lakukan aktivitas yang lain, tapi kita fokus sama-sama, berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita mau honor God's presence di tempat ini. Dan aku juga mau undang kita sama-sama aktif. Kita aktif memuji menyembah Tuhan. Bukan cuma kita liatin orang-orang nyanyi, tapi kita juga sama-sama memuji menyembah Tuhan karena Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Dan aku juga mau undang buat kita bisa respect sama-sama siapapun yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita bisa perhatikan dengan baik, kita bisa simak dengan baik, sehingga kita bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini dengan baik. Alright? So, teman-teman semua ready untuk bisa beribadah hari ini? Dan teman-teman yang ready, aku mau bilang enjoy the service dan have a good time. What's up to you? Come on, let's stand up and praise the Lord today. Amen. Come on, hands up. Come on, let's sing this. This is no performance, Lord, I pray it's worship. Empty words I can't afford. I'm not chasing feelings, I'm not chasing feelings. That's not why I'm singing. You're the reason for my song. I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King. Oh,
Hidupku bersama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Hidupku bersama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Come on, hands up. Woo! To God be the glory, amen. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kau menyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Kau menyatakan Yesus mulia. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Come on, shout hallelujah. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Karya-Mu sungguh indah. Thank you Jesus. Kami sungguh mengasihi-Mu. Mari kita sembah Tuhan kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat
sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Thank you, Jesus.
sembah Dia. Just take your time, ambil waktumu to say thank you Jesus. We love you Lord, kami cinta Engkau Tuhan. Say we love you, say we love you. Kau sangat ku cinta, di sedalamnya hatiku Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Thank you Lord, oh thank you Lord. We worship you God, we worship you. Ku kan menari dalam bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Hanya Engkau yang kami cinta Tuhan. Hanya Engkau sumber pelindung kami. Dengan segenap hati kami menyembah dan memberikan persembahan lagu ini hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Semangat buat teman-teman semua. Buat hari ini teman-teman sama-sama hadir di kebaktian. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan, sama-sama mau belajar biar kita menambahkan firman dalam kepikiran kita sehingga kita semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin mengenal Tuhan, dan kita semakin ngalamin kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. So, berapa banyak dari teman-teman yang ready bisa bilang woo? Alright? Dan sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul beribadah dengan baik. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami. Supaya waktu firman Tuhan disampaikan kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa fokus, untuk kami bisa mengerti firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Kita masih dalam seri The Basic Principle of Christian Life. Dan hari ini kita mau bahas mengenai tentang pemberian atau persembahan atau offering. Mungkin teman-teman pernah berpikir, Tuhan kan yang punya segala sesuatu. Dia punya segalanya dan tidak ada yang punya lebih banyak dari Dia. Dia yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang punya alam semesta, Dia yang menciptakan kita semua hal Dia punya. Bahkan firman Tuhan bilang, semua pohon, semua binatang di gunung itu punyanya Dia semua. So, mungkin kita berpikir, kalau begitu, kenapa kita masih memberi kepada Tuhan? Kenapa kita masih kasih sesuatu sama Tuhan? Dia kan udah punya semuanya. Apakah Tuhan bangkrut? Atau Tuhan punya kebutuhan lain yang dimana itu butuh uang kita? No, teman-teman. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang memberi pada Tuhan. Bukan artinya Dia tidak punya, bukan arti Dia kekurangan, tapi ini ada sesuatu yang dimana kita mau belajar sama-sama, karena ini adalah sebuah ekspresi kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di gereja, orang bawa persembahan, orang kasih sesuatu untuk Tuhan, itu bukan karena orang ini dia punya terlalu banyak, bukan karena Tuhan paksa, bukan karena Tuhan butuh atau todong, tapi karena ada ekspresi kasih yang mengalir dari setiap daripada kita, sehingga kita mau memberi kepada Tuhan. Nah, 2 Corinthians 9 verse 7. Each one should give. Artinya apa? Semua daripada kita, each one should give. Then,
when he has decided in his heart to give. He should not give if it makes him sad, and he should not give if he thinks he is forced to give. God loves the person who gives happily. Nah, di sini kita belajar sama-sama kalau kita semua perlu belajar untuk bisa memberi, dan Tuhan sangat senang dengan orang yang memberi dengan ketulusan, dengan rela, dengan suatu hati yang gembira. Tuhan itu sangat menghargai dan dia sangat senang dengan waktu kita memberi kepada Tuhan. Nah, tapi sebenarnya definisi pemberian tuh apa sih? Offering tuh apa sih? Nah, kita belajar ini sama-sama. Offering is a voluntary gift. Bilang ya, offering is a voluntary gift given to God as an expression of love, of honor, love, gratitude, or obedience, flowing from a sincere heart and often involving sacrifice. So offering itu adalah voluntary gift yang kita kasih pada Tuhan. Persembahan itu adalah sesuatu yang kita kasih kepada Tuhan yang untuk menunjukkan rasa honor atau rasa hormat kita, rasa kasih kita, rasa syukur kita, dan juga ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi it's a gift, teman-teman. It's a gift di mana kita diajak sama-sama untuk kita bisa bawa persembahan kita kepada Tuhan. It's not just an ordinary gift, tapi ini adalah sesuatu yang benar-benar yang kita persiapkan, yang kita kasih pada Tuhan. Bahkan bukan cuman kita kasih doang, tapi dengan hati yang tulus, dengan hati yang mau untuk bisa memberi kepada Tuhan. Tuhan punya segala sesuatu. Berkat kita semua datangnya daripada Tuhan. Tapi waktu kita belajar untuk memberi, ini kita sedang dilatih untuk kita belajar untuk bisa menghargai Tuhan. Kita hormat sama yang kasih berkat kita. Kita belajar untuk bisa mengungkapkan rasa kasih kita pada Tuhan. Kita belajar untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan ini juga belajar untuk kita bisa belajar taat kepada Tuhan. Nah, maka dari itu teman-teman, karena siapa yang di sini, teman-teman semua mau untuk hidupnya bertumbuh dalam badan kita, jiwa kita, kerohanian kita, apalagi dalam sisi kerohanian kita mesti belajar salah satunya untuk bisa memberi atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Karena ini adalah wujud honor kita, kasih kita, syukur, dan juga ketaatan kita. So, berapa banyak dari teman-teman yang hari ini waktu kita dengar firman Tuhan sama-sama, kita mau sama-sama belajar untuk memberi, bisa bilang yes. Alright? Nah, ada 3 hal yang aku mau share hari ini. What to offer, bagaimana cara kita memberi dan seperti apa pemberian itu yang menyenangkan Tuhan. Yang pertama adalah persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan itu apa? Ini maksudnya adalah dari setiap apa yang kita hasilkan, kita memberi persepuluhannya kepada Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Di Leviticus 27 verse 30. 1/10 of all crops belongs to the Lord. This includes the crops from fields and the fruit from trees. That 1/10 belong to the Lord. Jadi di kitab perjanjian lama pun dikasih tahu, diajarkan kalau setiap 1/10 dari apa yang kita hasilkan itu kepunyaannya daripada Tuhan. Tapi mungkin teman-teman berpikir, aku kan belum menghasilkan, belum bekerja, tapi dapatnya uang jajan. Hey, dari sejak kita kecil, waktu kita mulai membiasakan diri kita untuk bisa menghormati Tuhan lewat persepuluhan kita sedang membangun habit untuk kita bisa menghormati Tuhan. Even though itu dari uang jajan, tapi kita dari apa yang kecil, dari uang jajan kita belajar untuk bisa memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita mau melatih hidup kita untuk memberi. Dan bukan cuma hanya memberi, tapi ini adalah wujud hormat kita pada Tuhan. Because it belongs to the Lord. Jangan kita jadi rampok. Jangan kita jadi orang yang mengambil menjadi bagiannya Tuhan. Tapi kita perlu belajar untuk kita bisa mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Semuanya dari Tuhan.
berkat kita dari Tuhan. Semua uang jajan kita juga dari Tuhan. Even though you think itu dari orang tua kalian, tapi orang tua kalian dapat dari mana, ujung-ujungnya dari Tuhan. Tapi kita mau belajar untuk sama-sama bisa mengembalikan perpuluhan yang menjadi miliknya Tuhan. Bahkan di Alkitab kita, Abraham pun juga memberikan contoh kalau dia pun memberikan perpuluhan. Genesis 14:19 until 20. Melchizedek blessed Abram and said, Abram, may God Most High give you blessings. God made heaven and earth. And we praise God Most High. He has helped you to defeat your enemies. Then Abram gave Melchizedek a tenth of everything he had brought back from the battle. Dia membawa persepuluhannya kepada Imam Melchizedek untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi apa yang menjadi offer kita, apa yang menjadi persembahan kita yang kita belajar hari ini adalah persembahan persepuluhan, teman-teman. Dari apa yang kita hasilkan, dari uang jajan kita. Sejak muda kita mau belajar untuk bisa mengembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Karena kita percaya waktu kita bisa menghormati Tuhan yang memberkati kita, berkat itu akan selalu tercurah buat kehidupan kita. Ada amin teman-teman semua? So, what to offer? Yang pertama adalah tithe atau persepuluhan. Yang kedua, thanksgiving offering atau persembahan rasa syukur kita. Psalm 96 verse 8. Praise the glory of the Lord's name. Bring an offering and come into His temple courtyards. Di mana kita belajar sama-sama untuk bisa datang ke hadiratnya Tuhan, untuk bisa datang ke temple courtyards, maksudnya kita ke pelatarannya Tuhan. Kalau dalam zaman sekarang adalah ke gereja. Waktu kita beribadah, kita membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, persembahan ini ada wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Kalau tithe tadi itu adalah sesuatu yang kita kembalikan kepada Tuhan karena itu milik Tuhan. Tapi kalau thanksgiving offering, ini ada sesuatu yang lahir dari rasa syukur kita. Jumlahnya berapa? Terserah. Tapi yang jelas adalah waktu kita mau kasih thanksgiving offering, pasti kita kasih yang terbaik. Gak mungkin kita kasih yang abal-abalan, gak mungkin kita kasih yang sisa. Apalagi waktu kita tahu kalau kita bisa hidup hari ini, itu karena Tuhan. Selama seminggu Tuhan yang sertai kita, itu karena Tuhan. Kita nikmati berkat, itu karena Tuhan. Kita ngalamin kemurahan Tuhan, itu juga karena Dia. Waktu kita ingat itu semua, pasti ada sesuatu yang kita muncul di hati kita. Ada suatu jumlah lewat keuangan kita yang kita mau kasih kepada Tuhan. So, thanksgiving offering ini adalah bentuk rasa syukur kita. Is an act to express our gratitude to God atas rasa syukur kita, atas rasa kasih kita pada Tuhan. So ini yang kita mau sama-sama belajar juga sedari kita muda, kita membawa thanksgiving offering kita kepada Tuhan. Kita kasih yang terbaik, jangan pernah takut kurang, karena semua berkat daripada Tuhan. Waktu kita kasih kepada Tuhan, nggak ada pemberian yang terlalu besar yang bisa kita kasih pada Tuhan, karena Dia udah kasih semuanya buat kehidupan kita. So, dari muda, yuk kita sama-sama belajar untuk bisa membawa offering, thanksgiving offering kepada Tuhan. So, what to offer? Yang pertama adalah tithe, yang kedua adalah thanksgiving offering, dan yang ketiga adalah talent. Nah, teman-teman, ada satu cerita Alkitab tentang tuan yang dia mau pergi jauh. Dia percayakan hartanya kepada 3 orang. Yang hamba pertama dikasih 5 talenta, yang kedua dikasih 2 talenta, yang satu dikasih 1 talenta. Sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk mengelolanya. Tapi long story short, setelah tuannya itu datang, yang 5 talenta mengerjakan dengan baik, mengelola dengan baik sehingga dia dapat 10 talenta total semuanya. Yang 2 dia kerjakan lebih baik, dia hasilkan 2, jadinya punya 4. Tapi yang 1 dia nggak pakai, dia kubur di tanah karena dia takut tuannya akan marah
dia takut sama tuannya, dia bilang tuannya itu jahat, dan akhirnya dia tidak mengembangkan itu dan cuma satu aja sampai tuannya kembali. Nah teman-teman, dari cerita ini orang yang punya 5 talenta dia kembangkan jadi 10. Orang yang punya 2 dia kembangkan jadi 4. Orang yang punya 1 kalau dia kembangkan bisa jadi 2, 2 bisa jadi 4, 4 bisa jadi 8 dan seterusnya. Nah masing-masing dari kita Tuhan udah kasih talenta dalam kehidupan kita. Talenta itu apa? Apa yang bisa kita lakukan? Misalkan contoh, smile, atau jadi orang yang ramah, atau kita bisa menggambar, atau kita bisa organize, atau kita bisa lakukan sesuatu. Pasti ada talenta yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Nah, offering to God bukan cuma kita kasih uang kepada Tuhan, tapi kita juga bisa mempersembahkan talenta kita untuk bisa melayani Tuhan dan bisa melayani di gereja, di rumah Tuhan. Ini juga salah satu hal yang kita bisa persembahkan pada Tuhan sebagai wujud offering dan persembahan kita. 1 Peter 4:10 until 11. Each of you receive a spiritual gift. God has shown you His grace in giving you different gifts, and you are like servants who are responsible for using God's gift. So be good servants and use your gift to serve each other. Anyone who speaks should speak words from God. The person who serves should serve with the strength that God gives. You should do these things so that in everything God will be praised through Christ Jesus. Power and glory belong to Him forever and ever. Amen. Offering nggak bicara soal hanya uang, tapi juga soal talenta kita, waktu, pemikiran kita, di mana kita bisa persembahkan itu untuk melayani jemaat Tuhan, untuk melayani orang-orang sekitar kita. Mungkin kita berpikir, kita sekolah aja udah capek, lesnya banyak, untuk hidup pribadi aja juga so many things going around. Tapi kalau kita mau mempersembahkan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, adalah waktu kita mau kasih waktu kita, kasih talenta kita, kepintaran kita juga untuk melayani Tuhan. So we can use our talent untuk bisa melayani Tuhan, melayani orang-orang sekitar kita, dan bisa melayani di gereja. Itu juga salah satu bentuk offer kita pada Tuhan. Mungkin orang lain bisa pakai waktu untuk bermain, untuk bisa hang out, tapi kita mungkin bisa mau kasih waktu kita yang bisa kita pakai untuk main dan bisa hang out, kita mau kasih pada Tuhan untuk kita bisa melayani. Wow, that's an offering yang harum untuk Tuhan. So kita hari ini belajar, ada 3 offering yang kita belajar hari ini adalah, yang pertama adalah persembahan persepuluhan, yang kedua adalah Thanksgiving offering atau persembahan syukur, dan juga talent atau apa yang menjadi bakat kita atau apa yang bisa kita lakukan. Dan teman-teman selalu ingat, apapun yang kita mau persembahkan pada Tuhan, ini sebagai wujud rasa hormat kita pada Tuhan, rasa syukur, rasa cinta kita dan juga obedience pada Tuhan. Dan kita perlu persembahkan ini semua dengan hati yang rela, dengan hati yang bahagia. Karena firman Tuhan bilang, God loves the person who gives happily. God loves a cheerful giver. Biar apa yang kita persembahkan pada Tuhan, ini menyenangkan Tuhan dan jadi berkat buat banyak orang. Amin. Thank you for following until the end. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Aku mau ajak teman-teman kita angkat kedua tangan kita dan kita mau sama-sama berdoa. Come on. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik, bisa dengar firman Tuhan. Dan aku mau berdoa berkat buat teman-teman semua, angkat kedua tangan kita. Aku berdoa memberkati sekolah teman-teman semua, biar berkat kepintaran mengalir. Setiap tangan yang diangkat diberkati, sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil. Aku berdoa biar keluarga mereka, kesehatan, pergaulan mereka, semuanya dijagai Tuhan. Dan biar damai sejahtera, sukacita,
pertolongan, perlindungan, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai teman-teman semua sepanjang kehidupan kalian. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Happy Sunday everybody. See you guys again next week. Bye-bye.